Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar bab 1 lagi pada pertemuan kedua tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemarin kita sudah belajar tentang Quran surat Al-Maidah kan? Sekarang kita akan belajar Quran surat At-Taubah. Tetapi sebelum itu, Ibu akan kasih tahu kepada kalian bagaimana sih cara kita dalam berkompetisi dalam kebaikan. Kita geser dulu ya. Nah, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan. Lakukanlah M6 berikut ini, yaitu yang pertama, mengawali dengan basmalah. Nah, ini hal yang paling mendasar ya anak-anak. Lakukanlah setiap kegiatan kamu dengan basmalah, mulai dari sebelum tidur, bangun tidur, kemudian sebelum beraktivitas, sebelum makan, kemudian sebelum kalian keluar rumah, sebelum kalian mengerjakan semuanya dalam keseharian kalian, jangan lupa kalian awali dengan basmalah agar apa yang kalian lakukan itu menjadi berkah anak-anak. Jadi kalau kalian membaca basmalah pada setiap kegiatan, insya Allah kegiatan yang kalian lakukan akan berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Jadi kita nggak boleh loyo. Meskipun kita kecewa akan suatu hasil misalkan, tetapi kita harus mencobanya lagi dengan semangat. Tidak boleh tanggung-tanggung. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Jadi nggak boleh pelin-pelan anak-anak, harus konsisten ya. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Nah, bekerja sama ini artinya kalaupun itu kerja individu, jika kita kesulitan dalam mengerjakannya, maka kalian boleh sharing sama teman-teman. Ini gimana dong teman-teman? Misalkan terkait tugas atau sharing diskusi masalah pengalaman misalkan ya. Yang selanjutnya, yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Nah, artinya meniru ini apa? Apabila ada sesuatu yang baik, perilaku yang baik, kita boleh menirunya, dan itu hanya dalam konteks kebaikan anak-anak. Jangan meniru konteks keburukan, karena itu akan merugikan kamu sekali. Tadi sudah Ibu jelaskan kan ya. Yang pertama itu mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah, berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi, istiqomah. Ya, jadi kalau dilakukan satu kali, lakukan terus. Contohnya bersedekah ya. Semisal hari ini 2.000 rupiah. Kalian harus memiliki konsistensi anak-anak. Lakukan sedekah 2.000 rupiah itu setiap hari. Sisihkan dari uang saku kamu yang diberikan oleh orang tua karena kamu belum bekerja. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Nah, yang keenam, mengamati, meniru, memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Kita mencari motivasi ya dari orang lain. Artinya seperti itu. Jadi jangan meniru sesuatu yang jelek ya. Sekali lagi. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja anak-anak. Nah, sebelum itu kita belajar membaca ayatnya terlebih dahulu, disertakan dengan makhraj yang benar dan juga tajwid yang benar. Diikuti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ada identifikasi hukum tajwid ayat 105. Fasayarallahu, lam jalalah tafhim, lafaz Allah didahului oleh fathah. Kemudian amalakum warasuluhu, idhar syafawi, mim sukun bertemu wawu. Walil mu'minun, alif lam qamariyah, alif lam bertemu huruf mim. Wasyahadah, alif lam syamsiyah, alif lam bertemu huruf shin. Fayunabbi'ukum bima, ikhfa syafawi, mim sukun bertemu huruf ba. Terjemahan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Di sini juga ada asbabun nuzulnya, kalian bisa baca ya di buku PDF-nya. Kemudian tafsirnya juga, pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah. Ya Bu Aini bacakan dulu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Nah, untuk yang kedua ini, pesan yang kedua ini harus betul-betul kita tanamkan ya anak-anak pada diri kita. Karena kematian itu tidak melihat usia, kapanpun kita mati, maka kita harus gali, kita harus raih bekal kita selama di dunia yang sebentar ini dengan beribadah kepada Allah, dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak dalam melakukannya. Kemudian yang keempat, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut-larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan sekali lagi, karena kita akan kekalnya itu di akhirat anak-anak, bukan di dunia. Anak kecil aja sudah banyak yang meninggal, apalagi usia-usia kita, usia kalian. Semoga kita semua mendapatkan umur panjang dan barokah yang akan lebih banyak waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan semua ibadah-ibadah yang sudah menjadi aturan umat muslim yang seharusnya kita laksanakan, kita wajib melaksanakan. Baik anak-anak, mungkin itu pesan-pesannya dari Quran Surat At-Taubah.
Nah, di sini ada menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Praktik kerja keras sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih kanak-kanak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Thalib. Demikian pula sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Nah, di sini ada sebuah cerita sedikit. Kalian bisa membacanya ya. Secara rinci tujuan bekerja dalam Islam: meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menolak kemungkaran, kepentingan amal sosial, memberi nafkah keluarga. Nah, kalau kalian kan masih sekolah ya anak-anak, etos kerja yang kalian lakukan adalah apa? Belajar semaksimal mungkin untuk meraih nilai yang bagus, dan nilai yang bagus itu juga tidak mudah dilakukan, apalagi sifatnya daring seperti ini. Kalian harus patuh terhadap aturan guru mata pelajaran yang sudah dibuat, sudah ditentukan. Jangan menunda-nunda pekerjaan, kerjakan tugas sesuai sebelum tenggang waktu, kemudian patuh kepada kedua orang tua, membantu orang tua di rumah, dan juga tidak melalaikan pekerjaan rumah, kemudian melaksanakan tugas kalian sebagai seorang muslim. Nah, etos kerja yang perlu kalian lakukan saat ini adalah seperti itu, anak-anak. Patuh kepada orang tua ya, melaksanakan ibadah dan juga sekolah dengan benar. Jadi gak main-main ya anak-anak. Oke, itu saja pesan dari Bu Aini untuk bab ini, membahas Quran Surat Al-Ma'idah dan juga At-Taubah. Kalian bisa membacanya kembali agar kalian lebih memahami bagaimana sih berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana sih kita sikap kita agar kita memiliki etos kerja yang baik. Kalian silahkan membaca bukunya kembali, kemudian bisa searching juga di Google cara menjadi muslim yang baik. Kalau misalnya masih belum baik, maka kalian perlu mengadakan yang namanya hijrah. Begitu ya anak-anak. Semoga bab 1 ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Aini mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang baik. Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.